Oke, kali ini tuh kita kedatangan satu brand baru, satu brand HSF, satu brand cooling solution, jadi satu merek cooling solution yang baru masuk ke Indonesia beberapa hari yang lalu, dan kita dikirimi beberapa sampelnya untuk kita review hari ini. Halo, salam istimewa dari Jogja. Balik lagi bersama saya Andi dari Jawara Media. Kali ini kita akan membahas mengenai HSF atau cooling atau pendingin prosesor. Di tangan saya ini ada sebuah stok cooling. Jadi ini bawaannya AMD prosesor. Kalau kita beli prosesor AMD pasti dibawain pendingin kan. Nah, pendingin itu kayak gini. Ini nama resminya adalah Wright Steel. Ini polos banget. Tidak ada head pipe-nya, fan-nya juga tanpa RGB. Intinya ini bawaan Ryzen 3, Ryzen 5, Renoir, dan masih banyak lagi prosesor yang dipaketkan dengan Wright Steel ini. Oke, lalu ada apa lagi untuk yang dari AMD prosesor bawaannya stok coolingnya? Ini adalah Wright Prism. Ini yang lebih oke, lebih advance daripada yang Steel. Bisa dilihat konstruksinya juga berbeda. Dia sudah menggunakan teknologi head pipe dan copper base. Base-nya itu dari tembaga. Dan ada 4 buah head pipe untuk memperlancar transfer panasnya. Juga di fan-nya juga beda. Lihat nih, tingginya beda fan-nya ya. Dan ada RGB-nya bisa synchronize dengan motherboard. Oke. Jadi dua fan ini adalah 2 buah fan yang dirancang AMD untuk dipaketkan dengan penjualan prosesor Ryzen dari seri 3, seri Ryzen 5, Ryzen 3 di sini, Ryzen 7, Ryzen 9 di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, walaupun begitu, walaupun pasti AMD juga sudah memberikan performa pendinginannya untuk mendinginkan prosesor yang dipaketkan dengan fan-fan ini. Cuman walaupun begitu banyak banget dari teman-teman yang bertanya dan mencari alternatif third party brand untuk mengganti stok cooling prosesornya, terutama yang Wright Steel ini. Dan lucunya alasan pertama mereka adalah ingin terlihat PC-nya lebih ganteng, bukan ke performa pendinginannya. Oke, itu sah-sah aja sih. Jadi mereka lebih ingin prosesornya tuh didinginkan oleh HSF yang ada lampunya, yang ada RGB-nya. Ya oke lah, dengan masifnya serangan tren RGB di tahun ini itu sah-sah aja teman-teman. Tapi walaupun bagaimana, esensi sebuah HSF adalah untuk mendinginkan prosesor. Oke, kali ini tuh kita kedatangan satu brand baru, satu brand HSF, satu brand cooling solution, jadi satu merek cooling solution yang baru masuk ke Indonesia beberapa hari yang lalu, dan kita dikirimi beberapa sampelnya untuk kita review hari ini. Jadi brandnya apa, nama mereknya apa, yuk kita lihat habis ini. Oke teman-teman, di sini sudah ada 2 buah HSF Tower dari brand baru yang tadi saya sebut di depan, dan brand itu adalah PC Cooler. Ya, nama brandnya PC Cooler, memang artinya pendingin PC. Cuman nama brandnya juga memang benar-benar PC Cooler. Nih, PC Cooler seperti ini ya. Di sini ada 2 tipe PC Cooler HSF. Yang pertama adalah X4S, yang kedua adalah D56V. Oke, sekilas tentang PC Cooler. Seingat saya dulu tuh pernah masuk Indonesia juga beberapa tahun yang lalu. Saya lupa, 4-5 tahun lalu tuh pernah beredar di market Indonesia PC Cooler. Tapi setelah itu hilang. Dan di tahun ini ada distributor IT yang cukup terkemuka di Indonesia yang mendatangkan kembali brand PC Cooler di Indonesia. Distributor itu adalah E-Media Device, IMD, yang notabene adalah juga distributor AMD prosesor, ASRock motherboard, Apacer memory, dan masih banyak lagi komponen-komponen PC yang didistribusikan oleh PT AMD ini. Dan kemarin mereka mengirimkan saya sampel beberapa buah cooling solution, bukan cuma ini, ada AIO-nya juga. Dan kali ini kita akan bahas dulu 2 buah HSF-nya ini, yang heatsink fan-nya ini. Pertama datang saya buka, saya lihat oke, bagus, build quality oke, kemasan oke, kelengkapan oke, tapi tidak terlalu hype, tidak terlalu membuat saya bagaimana gitu. Memang secara build quality bagus, finishing juga halus, tidak ada yang terlalu istimewa, nggak ada yang terlalu istimewa. Cuman begitu mereka mengannounce harganya, jadi mereka menginformasikan harganya kira-kira untuk retail price-nya seperti ini, di harga sekian, saya jadi terkejut. Saya kaget, dalam artian harga yang disarankan untuk di retail oleh distributor ini sangat-sangat murah. Oke, dengan physically seperti ini, sebuah head pipe
sebuah HSF tower dengan 4 head pipe, yang ini dulu deh, dengan 12 cm fan, dengan RGB lampu di fan-nya walaupun masih fix yang ini, dengan cover atas juga nggak polosan, ada cover plastiknya di atas. Ini hanya di set untuk harga retailnya di harga 200.000 aja, 210.000 lah kurang lebih, paling mahalnya sekitar 210.000. Jadi saya sedikit penasaran, kok murah banget. Jadi artian itu saya rasa jadi yang termurah ya untuk di kelas ini, untuk harga 200.000 dengan embel-embel RGB-nya pula. Saya rasa susah untuk mencari kompetitornya. Yang jadi membuat saya jadi penasaran, apakah harga ini murah dengan mengorbankan performanya untuk mendinginkan prosesor. Jadi saya benar-benar pengen benchmark ini. Terus yang kedua ini G56V ini kurang lebih sama bentuknya, fisiknya mungkin nggak bisa teman-teman bedain, cuma ada beberapa poin yang berbeda. Yang pertama di head pipe-nya. Head pipe-nya di sini memang berbeda jumlahnya. Ini ada 5 head pipe. Kalau teman-teman itu ada 5 head pipe, ini cuma 4 head pipe. Dan di fan-nya walaupun sama-sama 12 cm dan RGB, yang ini itu bisa synchronize. Jadi ada, kalau teman-teman menggunakan motherboard yang memiliki ARGB header, ini bisa dicolokin dan bisa mensinkronkan warna fan ini dengan warna memori dan warna RGB system di motherboard teman-teman. Terus kalau teman-teman motherboardnya nggak support RGB header bagaimana? Dan dari PC Cooler menyertakan sebuah controller, walaupun bukan remote, masih pakai kabel seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya motherboard yang ada header RGB-nya, teman-teman bisa memasukkan RGB headernya ini ke dalam controllernya seperti ini, dan teman-teman bisa, ini masuk ke Molex PSU ya, bisa mengatur warna, speed, dan mode dari LED fan 12 cm di sini. Jadi ada solusi buat teman-teman yang pakai motherboard low end kayak saya gitu, nggak ada RGB headernya di motherboard. Oke, secara overall ini memang oke dari sisi harga dan bentuk fisik, dalam build quality dan kelengkapan saya rasa oke banget ya dengan harganya. Dan saya sudah announce ini harganya sekitar 200.000 rupiah aja. Dan yang ini cuma beda 100, kebalik ya. Yang ini 200 ribuan rupiah aja, dan ini cuma beda 100.000 aja. Jadi ini harganya 300. Kalau nggak salah SRP-nya 320.000. Yang ini secara resmi di-announce oleh distributornya retail price-nya 210.000. Jadi cuma beda sekitar 100.000 aja. Dengan harga semurah itu jadi saya penasaran banget ingin menguji kemampuan pendinginannya. Jadi walaupun bagaimana secara fancy, secara aksesoris dan lampu RGB itu memang tambahan nilai plus ya. Cuman saya tetap berpikir bahwa esensi sebuah HSF adalah bagaimana performanya untuk mendinginkan prosesor. Oke, habis ini kita akan benchmark kemampuan dua HSF ini dalam mendinginkan prosesor Ryzen 7. Kita pakai test bednya pakai Ryzen 7 4750G dalam kondisi default dan dalam kondisi teroverclock. Bagaimana performanya kedua HSF ini dibandingkan dengan White Steel-nya AMD. Ini kan semuanya bawaannya AMD nih. Juga dengan White Prism yang dari AMD. Jadi ini gambaran saya dari hasil episode ini. Teman-teman punya gambaran layak nggak sih saya upgrade stock cooling saya dengan yang ini atau yang ini? Apakah cuman dapat RGB-nya aja, apa dapat performa pendinginan yang lebih? Habis ini kita akan lihat bareng-bareng. Saya juga belum coba. Kita akan tes bareng-bareng keempat HSF ini. Siapa yang lebih dingin dan siapa yang paling oke performanya? Yuk kita lihat bareng-bareng.
Dan sudah kita lihat hasilnya teman-teman. Ya, dua buah HSF dari PC Cooler ini memiliki performa yang impresif setelah kita coba tadi. Impresif apalagi kalau dibandingkan dengan harganya. Kalau kita ngomong price per performance kayaknya udah susah cari lawannya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini yang S4X yang murah, yang 200 ribuan, fix RGB 4 head pipe. Tadi kita lihat bareng-bareng bahwa performanya nempel sama si Wright Prism Premium HSF dari AMD. Bawaannya Ryzen 7, Ryzen 9. Kita bisa lihat bahwa perbedaan suhunya sangat tipis, sekitar 1 derajat. Kalau kita generalisir, kurang lebih performanya itu sama. Dengan harga 200 ribuan, dan sebagai informasi bagi teman-teman, sebenarnya juga AMD menjual ini secara terpisah. Jadi teman-teman bisa beli Wright Prism secara terpisah dengan harga kurang lebih sekitar 600 ribu. Jadi dengan harga yang hanya sepertiganya, dalam artian kalau teman-teman beli ini satu dapat ini 3 biji, itu teman-teman bisa mendapatkan performa yang relatif sama untuk pendinginannya. Jadi kita lihat tadi untuk menghandle sebuah 8 core 16 thread prosesor yang teroverclock. Ryzen 7 tadi kita lihat dengan V-core yang relatif tinggi, karena entah kenapa ini si Renoa-nya ini harus sampai ke 1,4 volt untuk stabil di 4,3. PC Cooler S4X ini bisa menghandlenya dengan rata-rata suhu kisaran 80 derajat, kurang lebih sama dengan sebuah Wright Prism HSF dari AMD. Dari penampilan juga sudah cukup lumayan dengan fix RGB yang saya lihat juga warnanya itu nggak malu-malu, terangnya bener-bener terang. Jadi oke banget kalau teman-teman cari alternatif fan yang HSF yang murah dengan fan RGB yang kelihatan terang gitu. Ini kelihatan terang banget loh. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ini adalah HSF terbaik yang kita uji pada episode ini. Dari 4 HSF yang kita uji, ini adalah performa terbaik. Secara konsisten bisa mengalahkan si Wright Prism di kisaran 3-4 derajat Celcius. Dengan harga 300 ribuan, rata-rata separuh dari harga Wright Prism. Ini juga punya performa yang cukup impresif, dan kelebihannya apalagi ya fan-nya, RGB-nya itu bisa kita atur baik lewat RGB header. Di sini ada konektor RGB untuk RGB headernya, RGB-nya. Dan kalau teman-teman belum punya motherboard yang ada header RGB-nya, teman-teman bisa menggunakan tadi mana bis? Oh ini. Kabel extensionnya ini bisa dipasang ke RGB headernya HSF. Dan kita bisa mengatur secara manual warna, speed, mode RGB-nya lewat controller di sini. Nanti ini dipasang ke Molex. Oke, dengan harga 300 ribuan ini juga kalau kita bandingkan price per performance-nya kayaknya susah cari pembandingnya. Yang terakhir tadi kita bandingkan juga yang Wright Steel, ini yang jadi kebanyakan teman-teman pasti lebih banyak punya yang kayak gini ya, karena secara data memang Ryzen 3, Ryzen 5 itu paling banyak terjual di market. Ini memang secara umum untuk menghandle dalam kondisi default masih baik-baik saja, tapi ketika kita sudah ngomong overclocking, ya kita tetap harus mengganti HSF Wright Steel ini dengan yang lebih baik. Karena pada skenario pengujian tadi kita lihat bahwa si Wright Steel ini tidak mampu menghandle sebuah Ryzen 7 ketika kita overclock di 4,3 GHz. Mental, freeze, nggak selesai benchmarknya karena suhunya sudah terlalu tinggi. Tadi tercatat di HW Info sampai menyentuh 96 derajat terus freeze, nggak selesai. Jadi kalau teman-teman masih punya kayak yang Wright Steel ini mungkin jadi alternatif yang sangat menarik karena harganya juga sangat kompetitif dan sangat terjangkau. Perbedaan performanya juga relatif sangat tinggi. Dengan yang murah aja itu bisa sampai 15 derajat lebih dingin si S4X ini. X4S atau S4X? X4S ini 15 derajat itu luar biasa banyak loh untuk ukuran suhu prosesor ya. Jadi ini jadi alternatif yang cukup menggoda buat teman-teman yang mungkin juga saya rekomendasikan juga dengan harga seperti ini. Saya sih nggak peduli RGB-nya Movies atau ini, yang penting performa pendinginannya cukup bagus, cukup oke. Terus pada skenario kalau kita nggak mau overclocking, apakah kira-kira kita perlu mengganti HSF-nya? Untuk pertanyaan seperti itu, menurut saya tetap kalau teman-teman punya dana lebih, memang sebaiknya diganti yang performanya lebih baik. Kenapa? Karena sebenarnya AMD itu ada istilahnya maksimum boost ya. Kalau teman-teman beli prosesor, ya, contohnya Ryzen 3 nih, 3300X. Di sini tertulis di bagian atasnya tertulis bahwa 4,3 GHz maksimum boost, 3,8 GHz base clock.
Jadi clocknya itu basicnya 3,8 GHz dan maksimum boostnya itu 4,3 GHz. Nah, pada skenario ini, pada 33X ini yang 4 core 8 thread, jadi si AMD itu akan memperbolehkan prosesornya, core-nya berjalan di atas base clock, di atas clock basicnya apabila kita bebani dengan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan resource processing tinggi. Dan maksimal sampai ke 4,3 GHz. Prakteknya untuk mencapai maksimum boost itu tidak semua core bisa mencapai itu. Hanya beberapa core saja, misalnya 1 core atau 2 core, dan itu hanya temporary, tidak flat di 4,3 GHz. Misalnya naik 4,3 turun lagi, hanya beberapa saat saja. Terus core-core yang lainnya bagaimana? Mereka akan tetap berjalan di atas base clock-nya, bisa 4,1, bisa 4050, bisa 4,2. Itu tergantung dari suhu kerja prosesornya. Semakin dingin suhu kerja prosesornya, maka maksimum boost yang bisa dicapai oleh rata-rata core itu akan sedikit lebih tinggi. Nah, di situ juga secara umum akan meningkatkan performa prosesor secara keseluruhan. Jadi itu mungkin sharing saya mengenai perlu tidaknya kita mengganti HSF yang lebih baik untuk penggunaan harian. Oke, itu saja mungkin teman-teman review singkat saya mengenai dua pendatang baru ini, PC Cooler, brand baru yang baru masuk kembali ke Indonesia tahun 2020 ini, bulan Oktober. Performanya cukup meyakinkan dan harganya cukup mengejutkan. Oke, itulah yang kita sampaikan pada episode kali ini. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman. Dan apabila teman-teman membutuhkan atau berminat dengan barang-barang yang saya review ini, teman-teman bisa kontak di deskripsi, ada nomor WhatsApp dan juga ada IG kita Jawara PC, bisa di follow teman-teman. Bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dan paketan-paketan PC yang lucu-lucu, rakitan-rakitan yang lucu. Jangan lupa follow IG kita Jawara PC. Dan terus dukung channel kita dengan subscribe, like, dan komen kalau ada salah informasi atau saran-saran untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.